sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya membaca kisah mengenai sepasang suami istri, John Klug dan Patricia Klug. John Klug adalah bos media televisi yang kaya raya, seorang miliarder. Istrinya Patricia, entah apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka, kemudian mereka ini ribut satu dengan yang lain, lalu kemudian diakhiri dengan perpisahan dan perceraian. Patricia mendapatkan harta gonogininya 100 juta US dollar. Kemudian dia membelanjakan uang ini untuk membeli tanah perkebunan anggur. Dan kemudian dia mulai menjadi pengusaha anggur. Karena jenis bisnisnya adalah anggur, wine, maka dia ini dari hari ke hari kumpulannya orang-orang yang elit semuanya. Makan, minum, pesta, pakaian bagus, punya barang bagus, beli terus, shopping terus hidupnya. Dan akhirnya di dalam hidupnya tahun 2008 kebelit hutang. Lalu tahun 2011 bangkrut. Kemudian kebunnya itu dijual. Dijual ke Donald Trump. Dan yang mengenaskan adalah dahulu dia pemilik daripada kebun anggur ini, tetapi sekarang dia berubah menjadi salah satu yang bekerja di kebun anggur tersebut. Saudara bisa bayangkan, dulu punya bisnisnya, sekarang jadi karyawannya. Hidup ini Bapak Ibu, orang bilang sukses itu seperti roda yang berputar. Yang di bawah ingin berputar supaya naik di atas. Yang di atas kepinginnya jangan berputar lagi supaya dia nggak turun ke bawah. Yang di samping ingin supaya dia muternya itu ke atas. Hidup ini terus terang tidak menentu satu dengan yang lain. Saya pernah melihat di televisi seorang Jepang yang kaya raya, punya hotel bintang 5. Tetapi entah perjalanan hidupnya yang seperti apa, dari yang menjadi pemilik hotel bintang 5 berubah menjadi karyawan di restoran di hotel tersebut. Jadi kalau tamu datang, dialah yang menuangkan tehnya. Saudara bisa bayangkan, dialah yang ngambilin kecapnya. Dialah yang membawa keluar makanan dari dapur untuk disajikan. Dari yang punya bisnis yang memiliki hotel bintang 5 itu berubah nasibnya menjadi seorang karyawan. Bapak Ibu, di dalam hidup ini kita lihat segala sesuatu tidak menentu. Yang dahulu kita tahu kaya raya, hari ini mungkin tidak. Saya kenal ada seorang yang kaya raya dulu sekali. Kemana-mana naik Mercy, sekarang kemana-mana naik beca. Saya tahu ada orang juga yang dulunya kaya, pemuda kaya, umur baru 30, kemana-mana naik S600 Mercy yang dipakai Lady Di. Tapi kemudian hidup menjadi berubah. Kemana-mana naik sepeda motor. Dulunya satu keluarga, papa, mama, mertua, ipar, anak, semuanya kalau traveling mereka tidak naik business class, first class. Tapi hidup berubah. Kemana-mana naik sepeda motor. Saya dan istri diberi kesempatan untuk nganterkan susu buat anaknya. Untuk mengantarkan beras 1 pak 2 pak untuk mereka bisa makan. Saudara bayangkan, inilah hidup manusia. Hari ini saya ingin membawa kita melihat bahwa kita harus jadi orang yang bisa mengamankan
semua berkat yang Allah berikan. Saya ingin membawa kita melihat firman Tuhan dengan satu tema, secure your success. Amankan, lindungi kesuksesan yang Allah berikan dalam hidup saudara. Lindungi semua berkat yang Allah berikan di dalam hidup kita. Kita-kita yang ingin berkat yang lebih lagi dari Tuhan. Kita-kita yang sudah dikasih lebih oleh Tuhan. Ada satu bagian penting yang harus kita lakukan, mengamankannya dengan sangat baik. Nah, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, apa yang Alkitab ajarkan untuk meraih sukses, apa yang Alkitab ajarkan untuk memproteksi sukses. Sekarang ini banyak seminar-seminar yang mengajarkan mengenai bagaimana melanggengkan bisnis keluarga. Tidak mudah melanggengkan bisnis keluarga. Dari generasi pertama ke generasi kedua ke generasi ketiga, biasanya berhenti generasi kedua. Karena generasi kedua sampai di generasi kedua kadang-kadang habis. Kadang-kadang sampai generasi ketiga tinggal ampasnya. Itu sebabnya berjamuranlah yang namanya seminar-seminar bagaimana melanggengkan bisnis family atau family business dalam hidup. Kita mau belajar dari kebenaran firman supaya bagaimana kita berjalan meraih sukses, supaya bagaimana kita berjalan kita bisa memproteksi, mengamankan semua berkat yang Allah berikan dalam hidup kita. Bagaimana kita lakukan itu? Nomor satu, planning with God. Rencanakan apa-apa dengan Allah. Artinya bahwa Allah terlibat di dalam hidup saudara dan saya. Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai 17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17 saya bacakan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, ayat ini mengajarkan apa kepada kita? Ayat ini mengajarkan jadi orang itu jangan lihat diri sendiri, fokus diri sendiri, anggap diri sudah paling mampu, paling bisa dalam hidup. Sehingga rasanya tidak perlu yang lain dalam hidup, apalagi Tuhan. Gak perlulah Tuhan. Tuhan diam-diam aja di sorga, sayalah yang di bumi yang mengerjakan semua ini. Ini yang Alkitab katakan kecongkakan dalam hidup. Ini yang Alkitab katakan kesombongan dalam hidup. Bukankah hidup ini seperti uap katanya. Hari ini ada, sebentar lagi gak ada. Itulah hidup manusia. Bapak Ibu, kita harus belajar menjauhkan diri dari kesombongan. Menjauhkan diri dari kesombongan. Orang sombong itu sama dengan orang mabuk. Kenapa? Orang sombong itu sama dengan orang mabuk. Orang mabuk itu tidak pernah tahu bahwa dia mabuk. Kalau diberitahu kamu tuh mabuk, ngamuk Bapak Ibu. Orang sombong juga begitu. Dirinya tidak tahu kalau dia sombong, tapi kalau orang bilang kamu tuh sombong, marah dia. Siapa sombong? Saya nggak sombong. Nah itu Bapak Ibu. Ini kita harus hati-hati menjauhkan diri dari kesombongan. Hati-hati untuk tidak mengandalkan diri sendiri. Ayat ini mengajarkan supaya kita tidak hidup mengandalkan diri sendiri, melibatkan Allah dengan berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan, bukan semua kepada diri kita. Hati-hati untuk tidak membanggakan diri kita dengan apa yang kita mampu, dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita bisa kerjakan dalam hidup. Hati-hati. Hati-hati supaya tidak berkata bahwa saya tidak butuh orang lain. Di dalam dunia ini semua manusia butuh orang lain.
Kita pun tidak mungkin ada di dunia kalau tidak ada papa dan mama. Kita ini lahir karena papa dan mama. Karena Tuhan beracara pada papa dan mama. Kita lahir. Kita di dalam dunia ini tidak bisa sukses karena diri sendiri. Susah manusia bisa sukses karena diri sendiri. Kalaupun saudara punya sebuah pabrik, Bapak Ibu, omong kosong, pabrik kecap. Saudara bisa bangun pabrik kecap dengan bagus, saudara bisa punya mesin yang sangat bagus, saudara bisa punya sistem yang sangat luar biasa. Saudara bisa memproduksi kecap yang paling nikmat di dunia, nomor 1 di dunia. Tapi masalahnya satu, kalau masyarakat tidak beli kecap saudara, apa bisa kaya? Kalau seluruh masyarakat memboikot semua produk yang saudara ciptakan, produk yang saudara hasilkan, pertanyaan saya, bisakah kita kaya? Kita kaya karena orang beli kecap kita. Dari pulau ke pulau, bahkan kalau bisa ke luar negeri. Itu sebabnya saya katakan tidak ada manusia itu tidak butuh orang lain. Jadi mari kita jaga pikiran kita jaga hati kita jaga kata-kata kita. Jangan sampai kita itu menjadi buta dan berkata saya hidup, saya berhasil karena diri saya sendiri. Orang yang seperti itu dilabel oleh Tuhan sebagai orang yang sombong, orang yang congkak. Dan firman berkata, orang yang merendahkan diri ditinggikan, orang yang meninggikan diri, orang yang sombong, orang yang congkak, itu yang direndahkan oleh Allah. Jadi mari kita belajar dalam hidup ini supaya kita jaga hati kita, jangan sampai sorga melabel saudara dan saya sebagai orang yang sombong. Jangan sampai itu. Marilah kita belajar untuk mengerti bahwa orang yang hidup tidak melibatkan Allah, tidak merencanakan apa-apa dengan Allah, pokoknya tidak hidup bergaul dengan Allah. Bagi Allah itu adalah sebuah kesalahan dan sesuatu hal yang jahat. Dalam bahasa Inggris dikatakan evil in God's eye. Sebuah kejahatan di mata Allah. Kita harus belajar untuk mengakui kedaulatan Allah. Manusia itu siapa sih? Kalau saudara naik pesawat terbang, saudara lihat rumah jadi kecil-kecil. Mobil jadi kecil. Manusia yang di dalamnya jadi lebih kecil lagi. Siapa kita yang begitu kecil? Dilihat dari bulan gak kelihatan kita. Kecilnya luar biasa. Lalu apa sih yang kita mau sombongkan di dalam hidup? Mari belajar mengakui kedaulatan Allah. Bahwa apa-apa itu Allah. Kalau kita bisa besar, kalau kita bisa hidup dan berhasil, kalau kita bisa menikmati kehidupan ini, semua karena Allah. Kalau kita memiliki kepandaian, kalau kita memiliki yang namanya karunia dan talenta, semua itu Allah. Manusia lahir ke dalam dunia hanya bawa yang pertama adalah tangisan. Produksi manusia yang pertama waktu dia lahir dalam dunia ini, keluar dari rahim ibunya, produksi manusia yang pertama, produksi bayi yang pertama adalah nangis. Nggak ada yang lain. Itu sebabnya kita harus mengucap syukur bahwa keberadaan kita itu adalah kebaikan Tuhan. Kalau saya bisa jadi seperti sekarang ini, itu adalah karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Supaya jangan kita punya hati yang sombong. Kalau kita mampu lakukan ini dan itu, marilah kita ingat, semua itu karena kemurahan Allah di dalam hidup saudara dan saya. Jangan ada orang berbangga, khususnya di hadapan Tuhan. Kepandaian saudara datangnya dari Tuhan. Talenta, karunia, keistimewaan, kekuatan saudara semua datangnya dari Tuhan. Manusia berhutang begitu banyak kepada Allah. Itulah yang harus bawa kita hidup lebih baik lagi, rendah hati di hadapan Tuhan. Filipi 2 ayat 13 berkata begini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Baik kemauan kita, pekerjaan, karunia, talenta kita, kehebatan kita, semua itu pekerjaan Allah dalam hidup ini Bapak Ibu. Dalam Mazmur 115 ayat yang ke-13 juga diucapkan firman berkata, Ia memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar.
Dia memberkati orang-orang yang hidupnya takut akan Allah. Apakah saudara termasuk orang yang takut akan Allah? Libatkan Allah dalam segala aspek hidup. Kalau kita bicara planning with God, merencanakan apa-apa dengan Allah, itu artinya Allah menjadi partner dalam hidup kita. Bahkan dia menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Libatkan Tuhan dalam hidup ini. Bawa semua rencana-rencana saudara ke dalam kuasa tangan Tuhan. Bawa di dalam doa. Minta petunjuk Tuhan. Lalu hidup rendah hati, maka saya percaya Allah akan membuka jalan bagi kita, menaburkan berkat-berkat di dalam hidup ini, supaya saudara melihat kebaikan Allah yang luar biasa. Di dalam kehidupan ini saya lihat ayah saya dahulu, sekarang sudah almarhum. Waktu ayah saya meninggal, dia sudah bertobat, dia masih bekerja, lakukan tender, ini dan itu. Waktu dia berubah dan bertobat, setiap tender malam-malam saya lihat dia belum tidur. Masih utak-utak ngisi tender. Barang ini mau diisi harga berapa, barang ini mau dikasih harga berapa. Terus seperti itu Bapak Ibu. Terus seperti itu. Dia bilang Tuhan itu menolong saya. Maunya barang ini saya mahalin, Tuhan bilang jangan dimahalin. Kasih harga sekian aja. Papa saya ikut. Ada barang yang dia mau jualnya murah saja. Tuhan bilang naikkan lagi sekian. Dia tulis yang lebih tinggi. Semua item dia ikut. Apa yang Tuhan gerakkan hatinya nulis. Tendernya dimasukkan. Dia keluar sebagai pemenang tender. Dan saya bilang papa saya setelah berubah dan bertobat. Dia hidup melibatkan Allah dalam hidup ini. Kita tidak pernah tahu karena kita ini uap. Kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. We never know. Itu sebabnya kita belajar di dalam hidup kita sebagai orang Kristen melibatkan Allah. Kita tidak pernah tahu. Waktu saya masih di Amerika, saya bekerja di sekolah saya sebagai seorang yang bertugas memotong buku. Buku itu 4 sisi. Kalau ini warta ini saya anggap buku, ini dipotong, dan samping satunya dipotong. Yang samping-samping pisaunya turun langsung. Yang depan itu turun setelah pisau yang kedua samping-samping turun. Jadi pisau turun barengan, baru kemudian yang di depan turun. Nah, saya makan pagi. Saya sudah bekerja di situ cukup lama. Dan saya merupakan satu-satunya orang yang pegang mesin paling gampang rewel itu paling lama, itu saya. Karena orang Amerika aja gak kuat, gampang stres ngurusi mesin yang gampang berubah. Karena ukurannya tidak boleh berubah-berubah. Setiap hari pegang penggaris tidak boleh berubah 1 mili, tidak boleh Bapak Ibu. Jadi saya tiap hari kerja seperti itu, motongin buku, kemudian ngatur aturannya. Saya satu hari makan pagi, berdoa sebelum makan, kemudian saya makan. Selesai saya makan, saya mau berdiri, di dalam hati ada satu perintah. Pray for your protection. Berdoa lagi untuk proteksimu. Saya cuma mikir begini, tadi kan udah doa. Tapi ada suara di hati berkata, berdoa lagi untuk proteksimu pada hari ini. Jadi saya itu berdoa lagi. Saya ini termasuk orang yang kalau berdoa hanya sebelum makan. Jarang berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Di sini ada yang doa sebelum makan, sesudah makan, coba lihat tangannya. Kayaknya kita senasib, saudara. Ya, oke. Saya akhirnya berdoa lagi karena ada suara bilang berdoa untuk protection. Buat saya aneh, tidak pernah lakukan itu, tapi saya ikut. Saya doa lagi. Teman-teman saya satu meja mungkin lihat saya. Kok doa lagi orang ini? Saya doa lagi. Dalam hati, tapi saya doa sungguh-sungguh, berdoa supaya Tuhan memproteksi saya. Selesai, berangkatlah saya bekerja. Jam 8 masuk kantor, masuk dalam pekerjaan. Jam 8.15 masalah terjadi. Jadi baru kerja udah masalah. Buku-buku itu semua ada yang jepit saudara, mesin jepit, 5-6 tumpuk jepit didorong ke depan.
maka otomatis begitu sudah sampai depan, itu pisau kiri kanan akan turun, pisau kiri kanan naik, pisau yang depan turun. Jadi saya itu kemudian, entah saya juga nggak ingat sampai hari ini gimana caranya, ini barang tidak jepit buku, dia jepit tangan saya. Lalu udah ditarik ke depan. Nah, untuk mengeluarkan tangan saya ini, dan biasanya untuk memotong buku harus diinjak pedalnya, baru bisa dipotong bukunya. Tangan saya sudah sampai di depan, kejepit, saya panik, saya bingung, ada yang masuk dalam pikiran saya. Cara satu-satunya melepaskan tanganmu dari jepitan ini adalah injak pedalnya. Saudara tahu waktu pedal itu kalau saya injak, tangan saya kepotong pasti sekian. Saudara nggak lucu, sekolah Alkitab, S1 pulang tangan satu. Itu nggak lucu. Saya mau mengiyakan pikiran yang masuk itu bahwa saya injak aja pedalnya. Waktu kaki sudah naik di atas pedal, kayak ada yang bilang jangan. Jadi saya berubah pikiran. Lalu saya lihat kebetulan bos saya ada di depan. Saya panggil namanya Markus. Mark, come here. Dia lihat saya, dia lagi ngobrol, dia nggak datang. Lalu saya panggil lagi dia, Mark, come here. Dia liatin saya, dia masih ngobrol. Dipikir kamu anak buah manggil-manggil gua. Ini saya kan lagi ngobrol sama orang nggak tahu diri nih, nggak punya aturan nih, kan begitu. Jadi ya panggil yang ketiga, saya teriakin dia, Mark, come here. Saya pelototin. Jadi dia datang saudara, lihat tangan saya kejepit, dia bilang, oh my God katanya. Wah, itu kemudian dia ambilin obeng, ambilin segala macam saudara. Wah, bukain pelan-pelan semuanya. Mesin dimatiin semua. Dia bilang kok bisa begini? Saya bilang I don't know. Tiba-tiba aja tangan saya ketarik saudara. Oh, dia bilang, wah kamu bisa buntung tanganmu ini. Tadi kamu mau apain? Saya bilang saya mau injak pedalnya. Di dalam pikiran ini ada yang bilang injak pedalnya masalahnya. Untung gak jadi. Kalau enggak, jamin gak dikawin sama Bu Agnes. Jaminlah. Iya kan, ya setidak sempurnanya saya kan, dia pastilah maulah tangan saya dua-duanya komplit lah Bapak Ibu. Jadi di situ saya mengucap syukur. Langsung saya disuruh pulang. Honey, take off, one day off. Kamu pulang, kamu relax, besok baru kembali. Karena pucat saya saudara, tangan saya baru lepas itu dari mesin yang harusnya. Wow, makan. Disitulah saya ingat satu hal, proteksi Allah, melibatkan Allah itu penting. Bapak Ibu, jangan sampai jadi orang Kristen tidak doa. Saya tidak peduli saudara saat teduhnya seberapa banyak. Saya katakan minimal bagi yang tidak pernah 1 menit itu penting. 1 menit itu penting. Bahkan walaupun dalam mobil sambil manasin mobil. Daripada tidak, doalah, ambil waktu berdoa. Kita ini uap. Tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi dengan kita di depan kita. Betul tidak Bapak Ibu? Jangan menjadi orang yang menyombongkan diri. Karena apa-apa itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Marilah kita belajar dalam hidup ini supaya kita selalu apa-apa planning with God, melibatkan Tuhan. Kalau bikin rencana, Tuhan dilibatkan. Kalau mau ambil keputusan, Tuhan itu dilibatkan. Minta hikmatnya daripada Tuhan untuk kita menyelesaikan apa-apa. Saya rasa itu bagian yang penting. Sekarang nomor 2 kita mau lihat bersama-sama. Kalau kita bicara mengenai secure your success, amankan kesuksesan yang Allah berikan, berkat yang Allah berikan. Saudara harus mengerti sebuah prinsip yang namanya winning on air. Menang di dalam dunia roh. Menang di dalam dunia roh. Manusia harus bisa memahami bahwa dunia kita ini bukan hanya yang fisik. Ada dunia yang tidak kelihatan. Dan dunia itu sangat real sekali. Allah itu adalah roh. Tidak punya bentuk fisik. Jadi kalau kita mau pelajari dan mengerti, malaikat itu adalah roh. Surga itu tidak kelihatan. Dunia roh. Kita hidup dalam dunia fisik. Mari hati-hati bahwa kita harus belajar untuk menang di dalam dunia roh. Kalau kita mau hidup berkemenangan di dalam dunia yang jasmani.
Keluaran patsalnya yang ke-17. Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai 13. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Hur dan Harun telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Bapak Ibu, di dalam ayat ini kita belajar bahwa waktu bangsa Israel melawan bangsa Amalek, Musa perintahkan Yosua pimpin peperangan. Yosua pimpin peperangan di bawah. Kemanakah Musa? Dia naik ke gunung dan dia berdoa. Dia mengangkat akan tongkat di tangan kanannya. Tongkat itu diangkat, lalu capek. Kalau dia angkat, heran, Yosua menang perang di bawah. Kalau tongkatnya itu turun, tangannya capek, bangsa Israel kalah di bawah. Apa maksudnya tongkat naik dan turun? Itulah peperangan rohani. Itulah yang namanya kehidupan doa. Itulah yang melibatkan Allah di dalam dunia roh. Dengan angkat tongkat, bangsa Israel menang. Turun tongkat, bangsa Israel kalah. Makanya Musa dikasih batu yang besar duduk. Lalu Hur dan Harun pegang tangannya, disonggo tangannya. Saudara, kalau pegang aqua satu gelas ini gampang apa enggak? Begini, saya yakin semua orang bisa. Kalau 2 menit. Kalau pegang sampai sore begini, jamin capek Bapak Ibu, walaupun ini hanya sebuah gelas. Akan capek. Makanya Musa juga kecapean. Jadi Hur dan Harun angkat. Itu adalah prinsip bagaimana kita hidup berkemenangan di dalam dunia yang jasmani ini. Orang Kristen selalu berada di dalam apa yang disebut the battlefield, medan pertempuran. Saat saudara dan saya jadi Kristen, maka kita itu sudah masuk dalam medan pertempuran. Kita di pihak Allah, Allah di pihak kita, setan menjadi musuh kita. Setiap hari kita diincar oleh si jahat. Saudara tahu bahwa Alkitab berkata bahwa si jahat itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Itu kerjaan setan tiap hari. Ngincer orang Kristen. Kalau bisa diganggu hidupnya, kalau bisa dicelakain hidupnya, kalau bisa dibuat rugi, kalau bisa dihancurkan berkat-berkatnya. Itu kerjaan setan tiap hari. Dan berapa banyak orang Kristen tidak sadar mereka sedang ada dalam medan pertempuran. Tiap hari bangun, membuka hari dengan koran. Membuka hari dengan Facebook. Membuka hari mungkin dengan Twitter. Membuka hari dengan yang lain-lain, majalah dan lain sebagainya. Membuka hari dengan kopi dan roti. Belajarlah buka hari dengan Tuhan. Belajarlah buka hari dengan Allah. Ini yang saya rasa kita harus hati-hati. Kita menjadi incaran si jahat untuk kita dihancurkan. Kita dikatakan oleh Alkitab bahwa kita harus memperlengkapi diri kita dengan senjata-senjata Allah. Senjata Allah itu bukan seperti yang dimiliki oleh pasukan negeri Indonesia ini. Tetapi senjata roh di dalam Efesus pasal yang ke-6. Pagari bisnis kita, pekerjaan kita, keluarga kita dengan senjata-senjata Allah. Dalam dunia roh kita harus pagari. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, menang kalah kita di dalam dunia ini bergantung dan sangat tergantung kepada pertempuran rohani kita.
Itu sebabnya kalau Musa angkat tongkat dia menang bangsa Israelnya. Musa capek, kalah. Berapa banyak kita itu mengalami kadang-kadang babak belur karena si jahat ngerjain kehidupan kita Bapak Ibu. Kita harus hati-hati supaya si jahat tidak mempunyai kesempatan mengganggu hidup kita. Jangan buta terhadap spiritual attack. Jangan buta terhadap serangan roh dalam hidup. Jangan buta. Ada petunjuk rohani untuk kita menang Bapak Ibu. Petunjuk rohani untuk menang nomor 1, jangan takut. Tidak boleh jadi orang Kristen yang takut. Lalu kita harus berani untuk apa? Ingat akan Tuhan selalu. Bangun kehidupan doa kita. Yesus sudah menang, Kristus sudah menang. Kita harus belajar dalam hidup kita. Percaya Yesus sudah beri kemenangan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita harus lakukan. Tiap hari saya itu berdoanya spesifik. Tiap hari. Kalau saudara berdoa sama saya, jamin saudara capek kali dengerin saya berdoa. Karena saya doanya spesifik banget. Apa-apa saya doakan itu spesifik. 15 ibadah di Surabaya, belum lagi ada ibadah di Magelang, belum lagi ada ibadah di Yogyakarta. Saya doakan semua ibadah itu satu persatu. Saya doakan semua yang melayani, koordinator, wakilnya, aser-aser, saya doain semuanya tiap hari, tiap pagi. Dan saya sudah tahu doanya dari mana. Dari Sawo, Rich Palace, Sutos, Landmark, Jogja, Magelang. Muter sudah doa saya. Udah tahu siapa yang harus saya doain semua. Apa-apa yang harus saya doain. Semua satu persatu. Awal-awal Ibu Agnes juga capek dengerin saya. Karena saya doain satu persatu. Lama-lama dia bilang, kok doanya kamu borong semua katanya. Akhirnya saya kasih dia kesempatan berdoa. Selesai itu saya berdoa. Wah itu semua jadwal, semuanya secara spesifik saya doain satu-satu. Menurut saya itu memagari Bapak Ibu. Itu namanya memagari. Doain semuanya saya doain. Yang saya sudah susah untuk lupa karena sudah ingat semuanya alur doa saya. Saya yakin juga satu bahwa sorga juga tidak bosan terhadap doa saya. Ya, karena itu saya menabur di dalam doa namanya. Ayub itu membentengi anak-anaknya dengan doa. Ayub kaya, anaknya 10, tiap hari pesta. Saudara bisa bayangin, saking kayanya orang sampai gak ada kerjaan tiap hari pesta. Giliran di setiap rumah anak-anaknya 10, tiap hari. Ya, tiap hari Ayub itu bangun mesbah pagi-pagi sesuai jumlah anak-anaknya. Dan didoain satu-satu. Berapa banyak orang tua gak doain anaknya? Oh, Tuhan Yesus berkati anak-anakku gitu aja. Sebut namanya satu-satu Bapak Ibu. Aku takut lupa Pak. Yang ingat biasanya mamanya Pak. Kebanyakan anak kali ya Bapak Ibu ya. Doain satu-satu. Punya bisnis, doain bisnis saudara satu-satu. Kalau punya manajer yang nakal, doain manajer itu. Begitu Bapak Ibu. Doain apa yang menjadi aset saudara. Satu-satu didoain tiap hari. Dan itu yang dilakukan oleh Ayub, mendoakan satu persatu akan anak-anaknya sesuai dengan urutan mesbah-mesbah yang ada. Ini mengajarkan kepada kita supaya di dalam hidup ini kita belajar untuk ada di dalam dunia roh. Baru-baru ini saya ketemu salah satu pelayan kita yang bilang begini sama saya, Pak Hani, saya itu heran loh Pak, naik mobil, tiba-tiba saya dengar ada suara ledakan besar sekali. Besar sekali. Dan saya dengar itu di dalam mobil saya. Kayaknya itu ngantem ke saya, tapi saya heran periksa mobil gak ada apa-apa. Sudah sampai dekat rumah, tunggu pintu untuk dibuka, itu terjadi ledakan lagi besar sekali. Dan saya gak tahu itu apa. Saya bilang sama dia, Bapak itu ada yang ngirimin santet, itu aja. Loh, iya. Orang itu kadang-kadang kirim di dalam alam roh. Kita nggak tahu, kayaknya dengar. Tetangga nggak dengar itu, kadang-kadang hanya kita yang dengar karena kita yang jadi targetnya.
Jadi kenapa itu nggak kena? Karena Bapak ada dalam lindungan Tuhan. Itu sebabnya Anda tidak kena. Jadi dengar itu dikirim tapi nggak masuk, nggak kena. Itu perlindungan Allah. Berapa banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari dunia ini banyak peperangan roh. Hati-hati Bapak Ibu. Supaya hidup saudara dan saya itu ada di dalam perlindungan Allah senantiasa. Saya bilang, loh Pak, dia bilang begini, Pak saya nggak ada musuh loh Pak. Musuh nggak ada. Yang iri hati sama Anda ada nggak? Iya ada Pak. Langsung bisa sebut nama. Saya bilang itu, hati-hati. Dan memang Pak bener Pak. Orangnya suka main dukun luar biasa Pak. Saya bilang kalau saya dengar yang kayak begini udah ngerti saya. Itu permainan roh sedang terjadi. Dulu ada orang agama lain. Aktif banget. Kemudian dia berubah. Tiap kali mau tidur harus tulis, tempel baru tidur. Dia bilang sekarang saya jadi anak Tuhan enak banget. Gak usah nulis macam-macam. Doa pada Yesus langsung tidur. Dulu saya harus nulis kertas itu dengan karakter Chinese. Karakter itu harus nulis sampai 15 lembar. Nempel kiri kanan semua baru bisa tidur. Tapi Pak satu malam saya dengar bunyi ledakan luar biasa terjadi. Lalu yaitu Pak saya cari seluruh rumah. Gak ketemu Pak. Yang ada adalah pot bunga pecah. Itu aja. Tapi itu ledakannya luar biasa. Dan itu terjadi berkali-kali. Saya bilang Pak Anda itu mengalami serangan di udara. Sakingan Anda itu dilindungi, diproteksi Allah dengan luar biasa. Berapa banyak anak Tuhan lenggang kangkung di dalam hidup. Tidak buka hari dengan Tuhan, tidak tutup hari dengan Tuhan. Itu sebabnya kadang-kadang hal-hal aneh-aneh terjadi dalam hidup. Kadang-kadang lihat berkat, udah mau diambil berkatnya lewat. Hati-hati. Heran kenapa kok berkatnya bocor terus ya Pak? Memang masuknya banyak Pak, tapi keluarnya lebih banyak. Hati-hati. Periksa diri. Jangan-jangan terjadi sesuatu di dalam alam roh. Setan datang untuk mencuri, untuk membinasakan dan membunuh kita. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Menanglah di dalam dunia roh. Tiap hari jemaat HFC saya ajarkan berdoa. Tuhan Yesus tutup bungkus saya dengan darah-Mu yang kudus. Dari rambut sampai kaki. Tutup bungkus pasangan saya dengan darah-Mu yang kudus. Dari ujung rambut sampai kaki. Tutup bungkus anak-anak saya satu persatu, sebut namanya. Tutup bungkus rumah tangga kami. Tutup bungkus bisnis kami. Satu-satu disebut dengan darah Yesus. Supaya setan tidak punya kesempatan untuk menyerang. Sehingga kita bisa hidup berkemenangan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Dua hal ini penting bagi semua kita. Planning with God. Rencanakan apa-apa dengan Allah. Libatkan Allah di dalam dunia, di dalam kehidupan saudara, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan saudara. Ingat juga ada peperangan rohani, ada dunia yang tidak kita lihat. Yang mungkin dunia itu bisa lihat kita. Namun kita tidak bisa lihat dunia itu. Itu sebabnya kita harus pagari hidup kita di dalam darah Yesus, dalam firman, dalam doa, supaya kita tidak dimanfaatkan dan tidak kita diserang. Supaya saudara dan saya, ketika Allah berkati kita, berkatnya itu pasti. Berkatnya itu tetap dengan kita. Amin Bapak Ibu. Ketika kita bekerja, maka kita akan melihat berkat Allah menyertai kita. Jangan sampai jadi orang yang 20 tahun banting tulang, diperes gak keluar apa-apanya. Saya loh Pak sudah 20 tahun kerja gak dapat apa-apa. Wah itu jangan-jangan dalam dunia roh ada apa-apanya yang belum dibereskan. Itu sebabnya mari hati-hati, libatkan Allah di dalam hidup ini, mengerti mengenai dunia roh, dan hidup selalu di dalam doa. Supaya berkat Tuhan selalu nyata dan aman di dalam kehidupan kita. Tidak bisa digerogoti oleh si jahat. Tuhan Yesus berkati saudara, haleluya. Amin.